Laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Andes Haji Masrawan MAG dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita muliakan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nizar MAG. Terima kasih Pak Sekretaris. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati para asesor eksternal dan para asesor SDM Kementerian Agama yang hadir secara luring di Kantor Kementerian Agama Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak, Ibu, peserta dan para asesmen kompetensi jabatan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, serta seluruh panitia pelaksana kegiatan asesmen kompetensi jabatan administrasi yang saya banggakan. Sebagai insan yang beriman, sudah tentunya dan sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara pembukaan asesmen kompetensi jabatan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang saya hormati, izinkan kami pada kesempatan ini untuk melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan asesmen kompetensi jabatan administrasi sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. Pelaksanaan asesmen kompetensi jabatan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur ini didasarkan pada 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman uji kompetensi bagi PNS Kementerian Agama. Tujuan dilaksanakannya kegiatan asesmen kompetensi jabatan administrator pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk mementapkan atau memutrit kompetensi PNS yang ada yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, yaitu kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan kompetensi teknis jabatan yang nantinya kami gunakan untuk pelaksanaan rotasi
dan promosi pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Waktu pelaksanaan asesmen kompetensi jabatan administrasi di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur adalah hari ini Sabtu sampai dengan hari Minggu tanggal 11-12 Desember 2021 bertempat di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Tenaga asesor, penilai kompetensi dari asesor Endem dan asesor sumber daya Kementerian Agama serta dari tokoh agama. Peserta asesmen kompetensi jabatan administrasi berjumlah sebanyak 52 orang dari Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut. 1. Pejabat administrasi pengawas untuk pemetaan promosi jabatan administrator eselon 3 sebanyak 25 orang. 2. Pelaksanaan dan DFT untuk pemetaan atau promosi jabatan pengawas sebanyak 27 orang. Selanjutnya, secara khusus kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Bapak Sekjen membuka kegiatan pada hari ini dan kepada para asesor yang berkenan melakukan penilaian kompetensi jabatan terhadap pegawai di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan pada laporan ini. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan asesmen kompetensi jabatan administrasi tahun 2021 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wede Dong Tian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Andes Haji Masrawan MPDI, Bapak dan Ibu pemangku jabatan administrator dan pengawas, asesor SDM aparatur pada subbagian asesmen pegawai, tim asesor SDM aparatur independen, dan panitia dan petugas penjamin mutu asesmen, Bapak dan Ibu peserta asesmen kompetensi pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim secara virtual dan secara luring di tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam
Semoga tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan selamat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu para peserta asesmen kompetensi yang telah mengikuti uji kompetensi ini di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih dan apresiasi yang setingginya juga saya sampaikan kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang telah berkoordinasi secara aktif bekerja sama dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, khususnya subbagian bagian asesmen dan bina pegawai, sehingga uji kompetensi ini dapat terlaksana dan berjalan sebagaimana mestinya. Uji kompetensi ini adalah salah satu cara dan tindak lanjut dalam penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi amanah regulasi terkait reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan di seluruh kementerian lembaga. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang saya banggakan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan kepada kita bahwa pengembangan karier pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah, serta dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kemudian hal itu dipertegas dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang menyatakan bahwa persyaratan dalam pengangkatan jabatan administrasi dan jabatan fungsional diantaranya harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural. Tentu harus sesuai dengan standar kompetensi yang menjadi bahan pertimbangan tim Baperjakat sepanjang belum terbentuknya tim penilaian kerja PNS Kementerian Agama. Kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas jabatan dapat diketahui melalui uji kompetensi jabatan bagi seluruh kompetensi. Pengangkatan dalam jabatan melalui rotasi, mutasi, promosi administrator, dan pengawas tidak boleh dilakukan seenaknya tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, apalagi melalui voting. Ini tentu tidak boleh, tetapi harus dilaksanakan melalui mekanisme asesmen atau uji kompetensi yang dapat menggambarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh pegawai. Uji kompetensi ini dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggara penilaian kompetensi pegawai negeri sipil dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang uji kompetensi bagi pegawai negeri sipil Kementerian Agama. Bapak dan Ibu, saudaraku yang saya banggakan, asesmen kompetensi dalam rangka pemetaan dan penyusunan profil PNS wajib dilaksanakan oleh setiap satuan kerja demi wujudkan SDM unggul, akuntabel, dan profesional, serta berintegritas. Kementerian Agama dalam hal ini mewujudkan SDM unggul tersebut. Dalam hal mewujudkan SDM unggul tersebut, Kementerian Agama memiliki agenda kerja terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menyiapkan penyusunan talent pool dan mendesain kerangka manajemen talenta, serta melakukan program pemetaan PNS Kementerian Agama secara bertahap. Oleh sebab itu, seluruh satuan kerja wajib melakukan pemetaan pegawai negeri sipil yang dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan dan memetakan kebutuhan yang matang, yang masak per tahun secara berkesinambungan dan transparan. Biro Kepegawaian harus memiliki target dalam waktu kurun 4 tahun, memiliki big data PNS berbasis kompetensi. Hal itu dapat dilakukan dengan mendirikan assessment center atau pusat uji kompetensi di pusat maupun di daerah sebagai pusat penilaian uji kompetensi terhadap seluruh ASN Kementerian Agama. Hal ini untuk memperoleh rekognisi dan pengakuan dari otoritas yang berwenang. Karena itu, assessment center atau pusat uji kompetensi ini akan dinilai
dan diakreditasi oleh Badan Kepegawaian Daerah. Selain itu, dalam rangka percepatan penerapan sistem merit ASN di Kementerian Agama, perlu memperhatikan 8 aspek yang menjadi tolak ukur penilaian penerapan sistem merit yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Kedelapan aspek tersebut adalah: pertama, perencanaan, maksudnya perencanaan kebutuhan. Yang kedua adalah pengadaan pegawai. Yang ketiga, pengembangan karir. Yang keempat, promosi dan mutasi. Ya. Yang kelima, manajemen kinerja. 6, penggajian, penghargaan dan disiplin. 7, perlindungan. Dan 8, sistem informasi. Hasil penilaian sementara di KSN kita mendapatkan nilai 259, yang itu berarti kategori baik. Yang sebelumnya kita masuk dalam kategori buruk atau kategori yang pertama, yakni indeksnya 181 dalam konteks 171. Bapak dan Ibu saudara yang berbahagia, karena itu Sekretariat Jenderal adalah salah satu fungsi koordinasi dan penentu dalam menerapkan pelaksanaan asesmen pada satuan kerja. Maka tidak dibenarkan asesmen sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang efektif dan tuntas. Dengan menerapkan sistem merit yang dilakukan melalui mutasi dan promosi serta penugasan khusus, maka pengisian dan perencanaan penempatan PNS Kementerian Agama dalam seluruh jabatan administrasi, pengawas dan fungsional harus sesuai dengan seluruh kebijakan pemerintah dalam konteks penataan sumber daya manusia guna memperoleh pelayanan berkualitas atau pelayanan prima berbasis standar kualitas serta sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Tenaga ahli atau asesor independen yang ditunjuk oleh satuan kerja harus berkoordinasi dan kooperatif dalam hal melaksanakan tugas, penyelesaian dan tanggung jawabnya, serta proporsional dan profesional kepada subbagian asesmen pegawai. Jadi asesmen pegawai atau uji kompetensi ini jika dibagi itu ada 2, terkait dengan kepentingan rotasi, mutasi, promosi. Yang kedua adalah profiling PNS atau ingin mengetahui pemetaan kompetensi bagi pegawai. Jadi Bapak Ibu semuanya, tidak berarti kemudian Bapak diuji kompetensi ini semuanya ingin promosi, semuanya dimutasi, tidak. Tetapi hal lain yang perlu diperhatikan adalah untuk mengetahui posisi kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Jadi jangan kemudian setelah selesai ini lalu mengharap dirotasi atau dimutasi atau bahkan promosi. Nah, jadi karena kepentingannya ada 2 hal tadi. Bapak Ibu dan saya hormati, terkait pelaksanaan asesmen hari ini, saya berpesan agar saudara fokus, konsentrasi dalam penyelesaian seluruh tahapan tes. Bapak dan Ibu semoga dapat melaksanakan asesmen atau uji kompetensi dengan tuntas. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan bagi kita semua. Terima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak. Selamat mengikuti asesmen dan dengan memohon ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, maka kegiatan asesmen pagi ini saya nyatakan resmi dibuka dan dimulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih semuanya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.